podcast The Campus. Kami anak muda pembawa perubahan. Oke teman-teman semua, aku mau minta izin ya sama teman-teman buat ngelepas masker karena kita semua di sini udah memenuhi protokol kesehatan yang ketat. Kita semua udah divaksin, udah cek suhu tubuh, udah cuci tangan, udah semprot disinfektan juga di ruangan ini. Izin ya teman-teman. Kali ini mau bahas soal kebergantungan sama orang lain atau sama manusia. Civinka sama Cijeni nih sering gak sih bergantung sama orang lain? Cijeni dulu deh. Berharap sama orang lain sih sering ya. Berharap itu jadi takutnya jadi membawa ketergantungan gitu kan gitu. Iya. Berharap pernah gitu. Ya pernah sih. Pernah ya Civinka? Pernah, tapi mungkin sekarang udah gak sering lagi. Oke, mungkin podcast ini cocok banget sih buat aku. Soalnya aku tuh orangnya tergantung banget sama orang lain, gak gitu bisa mandirin teman-teman. Oke, aku mau minta Contohnya contoh apa nih? Aku mau nanya aku dulu ya. Boleh Oke, deh, aku mau cerita nih. Sekarang hostnya yang kita tanya nih, kita Nggak balik. apa-apa ya teman-teman. Aku mau cerita. Jadi tuh baru kemarin ini aku tuh terlalu ngandelin sama temen aku. Jadi tuh kayak kan BTW aku nggak ada kendaraan ya guys. Jadi kan sekarang lagi nyari-nyari kerja. Jadi banyak kayak disuruh ke kantor inilah, briefing ini itu. Jaraknya juga yang jauh-jauh. Nah, kalau naik Transjakarta itu kan kadang suka lama gitu kan nunggunya. Jadi tuh kadang suka udah keburu males gitu dan juga takut telat. Nah, aku ngandelin teman-teman aku ini nih yang punya motor. Nah, yang maksudnya bisa lah minta tolong buat anterin gitu kan. Aku tuh terlalu ngandelin mereka sampai aku tuh pas di hari H itu aku minta tolong kan, bisa nggak anterin, itu kan jam 8 pagi ya. Mereka nggak ada yang bales chat aku, dan di situ bener-bener ngerasa kalau wah ini udah nggak bisa ngandelin orang lain lagi. Ini bener-bener wah ini harus aku yang bertindak sendiri. Akhirnya mau nggak mau naik angkot lah dulu ke halte, dari halte naik Transjakarta, nanya ke orangnya kesini naik apa, ini jurusan apa gitu-gitu. Akhirnya bener-bener ngerasa di situ kalau nggak bisa kalau kita bergantung terus sama orang lain. Nah itu cerita aku guys. Kalau Cijeni cerita dong. Sama sebenarnya. Jadi aku pernah yang namanya menjadi anak rantau. Sebenarnya anak rantau itu sebenarnya awalnya sih bukan sebenarnya pengen selalu ngerepotin orang lain, selalu aku pernah minta nebeng. Waktu itu aku sempat kerja di Bali, di hotel di Bali, gitu kan. Aku kerja di sana, nggak ada punya temen satupun, nggak ada kenalan, nggak ada saudara di sana gitu. Jadi aku nekat aja karena aku orangnya tuh ingin independen, cari pengalaman baru. Jadi ada kesempatan kerjalah di Bali gitu. Pernah beberapa tahun lah, udah lama juga sebelum ada kayak sekarang enak Gojek gampang gitu kan. Kayak gitu-gitu semua ojek-ojek online dah yang kalian bisa sebut dulu tuh belum ada. Jadi aku pernah sama kayak di posisi kamu, jadi ngerti rasanya gitu kan. Di situ karena aku ngekosnya agak murah, jadi kan agak di pedalaman. Di situ jarang juga ojek yang ready, yang mangkal gitu di situ. Sedangkan aku kerja di hotel tuh selalu dapat jadwalnya tuh pagi gitu kan. At least 6:30 udah harus nyampe hotel gitu kan. Nah udah kayak gitu, aku juga belum tahu, nggak punya, kan belum ada aplikasi yang enak tinggal order online gitu tuh, susah banget. Aku keluar gitu kan dari kos itu celingak-celinguk gitu kan, nyari ojek tuh di mana gitu kan. Aku bingung gitu kan, waktunya udah mepet gitu kan, dikejar-kejar gitu nyari kendaraan. Dan di Bali itu dari dalam kos itu nggak ada yang namanya angkot enak kayak gini di Jakarta gini. Transjakarta juga nggak ada. Angkot yang seliweran nomor berapa kemana di sini tuh enak banget gitu, gampang banget. Jadinya jalan dulu keluar, nanya-nanya, maaf sih orang Jakarta pak, kalau mau naik ojek, oh masih ke depan lagi ke ini gitu kan. Setiap hari harus berjuang kayak gitu juga, Van, sama kayak kamu gitu kan. Nah akhirnya singkat cerita udah nyampe lah tempat kerja, kenalan, diorientasi sama atasan. Ini teman-teman satu grup kamu ya gitu kan, grup resepsionis, grup food and beverage gitu kan, back office gitu. Udah kenalan. Akhirnya adalah teman cewek gitu.
Ya udah dong, maksudnya kita berteman. Ternyata rumah dia tuh dia nanya kan aku ngekos di mana, aku sebutlah di suatu lokasi di jalan ini, namanya ini gitu kan. Akhirnya aku tahu sih dia bilang gitu, aku lewatin sih sebenarnya tiap pagi gitu kan. Terus aku kepikiran, aku boleh nggak sih nebeng gitu. Awalnya nebeng, terus aku lama-lama nyusahin, jadi tahu diri dong. Nggak enak. Ya udah aku bayar, boleh nggak sebagai ganti gitu. Walaupun lewat aku udah di depan gang gitu kan, beraninya depan gang gitu. depan gang. Jangan cewek depan gang, itu aku gitu kan. Udah gitu lama-lama aku maksudnya tanggung jawab aku dong bayar, maksudnya enak aja. Iya, naik ojek aja bayar gitu kan. Aku juga berkati lah orang itu gitu kan. Tapi lama-lama bener perasaan itu kayak nggak enak. Terus kadang aku udah depan gang ya ngomong gitu kan, gitu di WA gitu kan. Dulu belum ada WA BBM. gila kayaknya lama banget gitu ya gitu. Iya, soalnya memang udah pengalaman dari 5 tahun yang ini gitu kan. Terus 5 tahun Ci. lebih gitu kan. Udah kayak gitu, kok dia nggak sama, dia nggak ini gitu. Terus jadi ngambil keputusan mesti naik apa lagi, udah jam segini kan. Iya, Taunya iya, aku tuh dijemput, taunya dia lewat sini, nggak ada kabar. Masa iya sih textin dia gitu kan, maksudnya ngeteks dia, kayaknya ganggu, annoying banget gitu kan. Orang mungkin juga ada privacy gitu, kayak nggak enak. Jadi kayak anak rantau sebenarnya karena mungkin kondisinya lagi susah, jadinya kayak bergantungan sama orang gitu jatuhnya Iya, gitu. benar. Pernah sih ngandelin jadi terlalu berharap sama orang ya gitu. Jadi kadang ada membawa sedikit perasaan kecewa dan sedih ya Iya, benar gitu. Tapi sebenarnya nggak salah mereka juga, hak mereka juga kalau aku di posisi Iya. gitu. Jadi kayak ya udah deh, tahu diri aja gitu kan. Iya, benar-benar gak bisa buat ngandelin orang full Sampai teman-teman. semenjak itu tuh yang dibalik itu aku nggak bisa ngikutin cewek ini untuk jemput terus gitu. Teman aku yang sampai aku mikir otak lagi gimana caranya, akhirnya ketemu security di hotel itu gitu. Pak mau nggak jadi ojek saya gitu, nolongin saya gitu. Saya dari kesusahan lokasi di tempat saya, di tempat kos saya yang agak dalam itu gitu kan, nanti saya bayar. Jadi cari solusi lain gitu, saking nggak iya, enak benar. karena kayak udah sadar nggak bisa di posisi itu terus ngandelin gitu. Ya itu dari aku. Oke, thank you Ci. Kita senasib ya tuh. Senasib. Aduh, ya ampun. Senasib. Oke, mau denger nih cerita dari Civinka ngandelin orang kayak gimana sih? Kalau ngandelin mungkin maksudnya aku kebetulan emang maksudnya ketika udah ngerantau atau gimana kondisinya udah ada ojek ya, udah ada Gojek dan lain sebagainya. Terus Berarti thanks God for ojek online ya. thanks God Iya, for benar, ojek bro. online gitu. Emang ngebantu banget sih. Jadi udah mungkin halnya masalahnya bukan situ. Cuma kadang aku tuh bergantung sama orang lain kayak gini. Kelompoknya di kuliah gitu ya. Kelompoknya bareng lu ya. Pokoknya gue mau bareng lu ya. Udah samain aja gitu. Kadang kayak ikut ya. Ntar kalau lu mau ke dosen bareng ya, gue bareng ya. Kayak gitu kadang aku kayak takut sendirian. Kayak aduh nanti kalau gue datang sendirian ke dosennya gimana. Jadi kayak temenin ya. Tungguin nanti. Pokoknya kayak kadang aku sadar sih kayak aku tuh bergantungnya kayak aduh nggak berani. bareng-bareng gitu enak ya, bareng-bareng aja ya. Nanti kalau kita ke sini bareng ya, tungguin gue ya di bawah gitu. Ya mungkin itu cuma nyari teman bareng, tapi kadang aku mikir kayak, iya emang kalau gue kesana sendiri nggak bisa apa, padahal kan cuma tinggal langsung datengin dosennya gitu. Kadang tuh ngumpulin nyali dulu, ngumpulin niat dulu gitu. Terus kayak kalau ada tugas apa ikut ya. Kadang kayak terlalu ya udah kenapa nggak bareng, kenapa nggak sendiri aja, kenapa harus ngikutin gitu, kenapa harus terlalu pokoknya kalau gue nggak sekelompok sama temen gue yang ini, kayaknya nanti gue nggak bagus hasilnya atau gimana gitu. Itu sih mungkin bergantung versi aku, ngerasa kalau aku ngerjain sendiri tuh kayaknya kurang bagus gitu. Tapi aku pernah juga sih kayak di posisi dimana aku yang digantungin gitu, dalam hal temen aku butuh buat ngeprint sama buat ngerjain tugas gitu. Kayak sebenarnya kalau pikir ya bagus lah lu bisa bantu dia gitu. Cuma benar imbasnya mungkin kayak Cijeni sama Fani tadi gitu, kayak ketika aku nggak di rumah nih, dia lagi butuh urgent buat ngeprint, ya udah dia nggak ngumpulin tugas gitu. Jadi kadang emang kita harus tahu sih kalau lagi situasi kayak gitu tuh apakah emang kita, kalau maksudnya kan kita minta tolong ya, nggak ada yang salah. Tapi kalau misalkan kita benar-benar bergantung terus nggak ada, gimana? Nggak ada yang tahu. Iya, benar. Jadi kita harus punya second option sih kalau ngakuin sesuatu. Oke, thank you Ci. Bener ya teman-teman, kayak gak bisa
full ngandelin orang. Betul. Oke. Setuju. Ini aku tuh pengen buat minta saran ke kalian. Ci Jenny sama Ci Vinka, aku aja tuh ya buat jalan sendiri dari rumah ke sekolah gitu ya. Itu ngandelin banget sama ojek aku ini. Kalau nggak ada ojek aku ini rasanya nggak mau sekolah. Bener-bener nggak mau ke sekolah kalau nggak ada si Pak ini gitu. Jadi kayak bener-bener ngandelin orang lain. Nah gimana cara ngatasinnya gitu loh biar gak terlalu bergantung sama orang lain. Kita tuh bisa sebenarnya nggak bergantung sama orang lain. Sebenarnya kita tuh bisa, cuma kita sudah di posisi nyaman kayak gitu. Kayak oh ya udah enak, udah tinggal berangkat sama dia gitu, nggak usah ribet-ribet, nggak usah belajar naik motor. Ya mungkin kondisinya mungkin kita nggak punya kendaraan sih, aku ngerti lah ya gitu. Waktu di Bandung aku juga nggak punya kendaraan gitu. Jadi kayak kalau nggak bisa ya udah lu jalan kaki lah, mau gimana lagi gitu kan. Kayak emang kemauan kita harus lebih kuat gitu loh dibanding kenyamanan kita. Kalau misalkan kayak tadi Fani bilang malas sekolah, tapi kan kalau kamu nggak sekolah nanti absennya bolong. Iya, Nggak benar, bisa. benar. Jadi ini sih pertama nih menurutku kita harus bisa ngeposisiin kalau itu nggak ada, gue bisa ngapain lagi gitu, punya pilihan lain nggak. Terus kalau yang itu nggak ada lagi, gue harus gimana? Misalnya gini ya contohnya, Fani misal ojek A gitu, ya teman kamu gitu, nggak bisa. Kalau dia nggak bisa, kayak gimana lagi? Oh gue harus minta tolong teman gue yang lain. Kalau dia nggak bisa gimana juga? Lu kan udah nggak punya teman deket yang berani lu tebengin lagi. Oh iya gue harus naik angkot. Oh iya kayak gue harus kayaknya ya misalkan karena ke posisi yang sulit itu membuat kita jadi lebih tough dan lebih mandiri gitu. Tapi ya bukan berarti kita udah pokoknya gue nggak mau bergantung sama orang lain, gue nggak mau minta tolong sama orang lain, bukan kayak gitu juga. Tapi kita tahu porsinya di mana. Oh ini gue bisa sih kerjain sendiri gitu. Contoh ya misalkan ketika ngerjain tugas A gitu, kadang kita mikir aduh gue nggak bisa nih kalau urusan beginian harus minta tolongnya ke si A gitu. Padahal kalau misalkan si A benar-benar nggak bisa nih, dia misalkan lagi nggak bisa bantu kita, terus kita kepepet, kita cari cara sendiri. Oh iya ternyata gue bisa-bisa aja yang ngerjain hal kayak gini gitu. Ternyata gue nggak payah ya ngerjain Iya, hal gini benar. gitu. Karena kadang situasi genting tuh membuat potensi kita jadi terbuka gitu. Jadi kalau emang kondisinya kayak yang lain, kita tuh ketika ngelakuin sesuatu harus mikirin opsi 1, opsi 2, opsi 3 gitu. Jadi kita bisa ya udah kalau ini nggak bisa, gue akan ngelakuin ini gitu. Jadi harus sadar sih bahwa nggak selamanya orang itu bisa nolong kita gitu. Nggak selamanya kita akan terus bersama orang itu, akan terus ditolong sama dia. Tapi bukan berarti kita menaruh ya udah lu kan nggak mau bantuin gue, bukan gitu juga gitu. Tapi kita belajar untuk mandiri karena at the end of the day ada masanya kita akan mungkin nanti ya misalkan kalau kan si Jin tadi kerja di luar kota tuh, mungkin juga misalnya Fani kerja di luar kota, kayak kita mau ngarepin siapa sih gitu selain sama Tuhan ya. Tapi kayak kita coba untuk berjuang sih dalam hidup ini. Oke, thank you Ci. Ci Jenny ada mau kasih saran tambahan gak nih Ci? Aku jadi keinget gitu kan, gak enak kan kasih, mungkin dia gak enak tapi kita nuntut ya at least kasih kabar atau gimana gitu kan. Kayak sebenarnya ya itu yang aku takut gitu kan, ngarepin orang jadinya takut kebergantungan dan membuat kita nyaman, dan jadinya kita ngerasa di dalam kotak gue nggak bisa berbuat apa-apa tanpa dia yang nolong, tanpa itu gitu kan. Jadi ya masukannya ya pengen keluarnya itu berarti kayak pertama berarti I need to believe myself gitu. Aku bisa benar. bisa ngelakuin ini mandiri gitu tanpa orang lain. Maksudnya nggak semua hal harus kita lakuin sendiri gitu. Maksudnya ada satu hal yang kita juga bisa minta advice atau bergantung, itu bukan berarti selamanya apa-apa dia ngelakuin pekerjaan yang harusnya bagian kita gitu kan. Tapi untuk nanya, untuk minta ilmu atau sesuatu, kita bisa belajar dari atasan kita atau mentor kita gitu. Tapi kan suatu saat nanti akan lepas, kita bisa mandiri, itu tujuannya gitu. Jadi ya masukan aku, believe in yourself, you can do it gitu kan. Jadinya dan jangan marah ketergantungan dengan orang itu kalau nggak bisa nolong gitu kan. Kayak aku sih, I will find the way, another option gitu kan, cari opsi lain gitu. Kayak aku akhirnya nemuin satpam itu yang bisa jemput antar aku gitu kan. Kayak satu pintu itu pasti ada pintu lain gitu, cara lain gitu. Mungkin Fani bisa nanya-nanya cari jalan lain ke tempat kerja itu yang terbaik, gimana yang lebih baik lagi gitu. Iya, BTW aku bangga loh kemarin bisa nyari jalan sendiri. Iya kan, seneng banget. Nemuin cara sendiri, aku tuh juga seneng Gue banget. sendiri bisa gitu, nggak perlu orang lain gitu kan. Kadang aku sampai doa,
waktu itu doa, Tuhan kalau aku nggak bisa ngandelin si cewek itu gitu, pakai cara apa lagi? Kadang Tuhan tuh kayak ting depan ada satpam gitu. Sebenarnya satpamnya tuh serem, Van. Kayak maksudnya perawakannya ya gitu kan, di luar dari suku atau apa itu enggak lah, perawakannya aja. Maksudnya kadang nggak usah takut juga gitu kan. Harus berani Iya. gitu Oke. kan. Berani untuk ngomong, mengutarakan atau minta saran gitu kan. Oke, aku udah mulai nangkep nih, dapat saran kalau kita minta saran ke orang lain, dan setiap masalah pasti ada jalan keluarnya. Iya betul. Yes. Oke, setuju. aku ada ini nih ayat buat teman-teman semua yang bisa memberkati teman-teman. Aku minta tolong Cijeni dong bacain di Yeremia 17 ayat 5. Oke, aku bacain ya. Yeremia 17 ayat 5, beginilah firman Tuhan. Terkutuklah orang yang mengandalkan manusia, yang mengandalkan kekuatannya sendiri, dan yang hatinya menjauh daripada Tuhan. Amin. So, teman-teman semua, masih nggak sih kalian tuh berharap sama dunia ini, mengandalkan dunia ini, padahal kita tuh punya Tuhan gitu loh. Kita punya Tuhan yang selalu bisa diandelin. Walaupun kita makhluk sosial, teman-teman, membutuhkan orang lain, tapi bukan berarti kita nggak bisa hidup tanpa orang lain, teman-teman. Oke, thank you buat teman-teman semua. Mungkin segini dulu aja podcast dari kita, teman-teman. Ditunggu ya teman-teman untuk podcast selanjutnya. Jangan lupa untuk like, comment, subscribe juga. Jangan lupa boleh share juga ke teman-teman. Boleh komen juga nanti di kolom komentar ya kalau kalian mau request mau bahas soal apa gitu. Oke, thank you semuanya. Tuhan Yesus memberkati. Bye-bye. Bye-bye.